Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kewirausahaan yang berbasis digital. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Apa sih itu kewirausahaan yang berbasis digital? Dan bagaimana kita menghadapi digitalisasi dalam lingkup kewirausahaan? Nah, kalau kita lihat dari pengertian kewirausahaan, yaitu sebuah proses untuk menciptakan sesuatu agar dapat bernilai tambah dalam ekonomi. Nah, yang dimaksud bernilai tambah dalam ekonomi di sini adalah kita mampu menginovasikan pikiran kita ke dalam ranah ekonomi yang berbasis digital. Misalnya kita menciptakan sebuah produk, kemudian kita pasarkan produk kita ke dalam digitalisasi atau laman website misalnya. Kita pasarkan produk kita secara meluas baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ketika produk kita laku atau laris, kemudian kita sehingga kita menghasilkan keuntungan yang besar. Katakanlah keuntungan dalam segi uang. Nah, keuntungan inilah yang dimaksudkan dalam nilai tambah dalam ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menghadapi digitalisasi dalam lingkup kewirausahaan. Nah, di era digital, di era milenial sekarang ini, kita sebagai anak muda kita harus mampu menghadapi era digitalisasi ini dalam ranah kewirausahaan, karena kalau kita di situ-situ saja tidak berkembang, tidak mengikuti zaman digitalisasi, maka kita akan tertinggal dengan negara lain, seperti misalnya negara Cina. Negara Cina ini sekarang itu sistem pemasarannya itu lebih berorientasi kepada sistem digitalisasi. Nah, apabila negara-negara luar ini lebih berkembang, sistem ekonominya lebih berkembang dibanding negara kita, maka negara kita juga akan mengalami yang namanya inflasi. Nah, inflasi inilah yang berdampak kepada perekonomian kita. Kalau perekonomian kita rendah atau inflasi kita turun, maka ketika kita ingin membeli produk dari luar negeri, produk itu harganya tidak masuk akal lah, begitu. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, kita mampu menciptakan sistem tatanan ekonomi yang berbasis modern. Nah, sistem tatanan yang berbasis modern ini kawasannya itu luas, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga ketika kita pasarkan produk kita ke luar negeri, maka kita mendapatkan keuntungan yang besar, kemudian sistem ekonomi juga akan tumbuh. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus mengikuti era digitalisasi ini. Kemudian ciri-ciri dan fungsi seorang wirausaha. Ciri-ciri seorang wirausaha itu yang pertama, percaya diri. Percaya diri yang dimaksud ini adalah kita mampu atau kita harus percaya kepada kemampuan kita, sehingga kita bisa menciptakan atau membuka usaha baik itu usaha menengah atau UMKM maupun usaha yang skalanya besar. Nah, kalau kita memiliki rasa takut untuk memulai usaha, maka kita tidak akan berkembang. Kita akan di situ-situ saja. Dengan kalau
dengan rasa percaya diri inilah kita memiliki semangat untuk membuka usaha, untuk membangun negeri ini dengan sistem tatanan ekonomi yang stabil. Nah, kemudian yang kedua itu berorientasi pada tugas dan hasil. Ya, berorientasi pada tugas dan hasil sini yang dimaksud ialah kita harus melihat lebih jauh terhadap hasil dari produk atau usaha kita. Karena kalau kita hanya melihat dari proses atau tahap-tahap kita membuka usaha, kita tidak akan tidak tidak akan memiliki rasa semangat untuk mengembangkan usaha kita. Kalau kita melihat hasilnya, maka kita akan kita akan terinovasi terhadap hasil yang kita dapatkan itu. Kemudian yang keempat itu berani mengambil resiko. Nah, sikap wirausaha ini itu berani mengambil resiko itu sangat berdampak kepada diri kita ketika kita memulai usaha. Karena kalau kita tidak berani mengambil resiko, kita tidak bisa menjalankan usaha. Karena di dalam usaha itu pasti ada yang namanya resiko. Kalaupun resiko itu datangnya lebih awal, atau katakanlah kalau kita menciptakan usaha kemudian usaha itu runtuh atau jatuh. Nah, resiko inilah yang membuat kita lebih memotivasi kita untuk belajar atau mengambil pelajaran dari kegagalan itu. Nah, kemudian yang keempat, sifat kepemimpinan. Nah, sifat kepemimpinan ini saya kira dalam lingkup kewirausaha skala menengah atau skala kecil itu tidak terlalu berdampak, karena kalau kita membuat usaha skala kecil otomatis kita sendiri yang mengelola usaha tersebut. Tidak berbeda dengan usaha yang skala besar. Usaha yang skala besar itu kita harus memiliki jiwa kepemimpinan, karena misalnya kalau kita sebagai manajer lah, nah kita harus mengatur anggota-anggota kita agar anggota-anggota kita bekerja sesuai jalannya. Kemudian yang ketiga, pengaruh digitalisasi terhadap kewirausahaan. Pengaruh digitalisasi terhadap kewirausahaan ini sudah saya katakan tadi, yaitu kewirausahaan sangat berdampak kepada wirausaha, karena digitalisasi ini mampu mewadahi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara luas. Nah, teknik pemasaran digital. Yang pertama, dari segi produk. Dari segi produk itu kita harus melihat deskripsi atau nilai tambah dari produk kita. Misalnya kita menjual produk kita di lapak online. Nah, kita harus melihat rating atau ulasan yang kita harus meningkatkan ulasan itu ke ulasan yang positif. Jangan ada ulasan yang bersifat negatif, karena ulasan yang bersifat negatif ini akan berdampak negatif juga kepada produk yang kita jual. Kemudian dari segi harga kita dalam pemasaran digital itu kita mencantumkan harga yang tertulis di laman website atau lapak online yang kita miliki agar informasinya konkret atau kata lainnya rinci lah. Kemudian dari segi promosi.
lakukan promosi penjualan semenarik mungkin secara digital, yaitu dengan mengiklankan pada media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat. Nah, yang dimaksud di sini tuh seperti iklan pada aplikasi YouTube lah yang sering kita temui. Nah, kemudian tempatnya, melakukan pemasaran yang tepat tentunya secara digital yang berkaitan dengan saluran distribusi dan lokasi pemasaran. Nah, oke, mungkin sampai sini saja pembahasan saya mengenai kewirausahaan yang berbasis digital. Oke, sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.